tentunya kita sudah disegarkan oleh makanan dan minuman. Ya, kita melanjutkan sesi berikutnya masih tetap bersama Bapak Paulus Wigatno. Ya, kepada Bapak kami persilakan untuk melanjutkan materi. Hukum yang pertama, janganlah kamu mendopleng kebahagiaan. Kita masuk ke hukum kedua. Janganlah berusaha mengubah pasangan. Pernah dengar kalimat ini? Kapan kamu berubah? Pernah? Pak, pernah? Sering? Kapan kamu berubah? Kapan kamu berubah? Saudara, siapapun, apakah suami atau istri yang berusaha untuk mengubah, Anda akan stres. Karena Anda tidak bisa punya kontrol atas pasangan hidup Anda. Tidak bisa mengubah pasangan hidup Anda. Semakin besar tuntutan untuk mengubah pasangan hidup, semakin stres, saudara. Semakin sering perang rumah tangga, saudara. Karena orang yang saudara nikahi sudah dibesarkan dengan gaya hidup yang berbeda, budaya yang berbeda, pola pikir yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Kemudian menikah dengan kita mengatakan, mulai sekarang kamu harus ikut kemauan saya, kamu harus berubah. Mustahil, tidak bakalan terjadi. Satu-satunya yang bisa berubah dengan cepat itu hanya Satria Baja Hitam. Kita nggak bisa. Begini, saya lahir dari keluarga berantakan. Dari kecil sudah biasa hidup sendiri. Karena ibu saya menikah lagi, bapak saya pindah ke Sumatera. Saya biasa hidup sendiri, jadi saya biasa semaunya sendiri, karena biasa hidup sendiri kan. Istri saya dari keluarga angkatan udara, dibesarkan dari keluarga besar yang cara mendidiknya dengan militer. Jadi orang yang biasa hidup sendiri ketemu dengan istri yang sangat disiplin, perannya pasti sama. Perannya masalah perubahan. Saya punya kebiasaan karena semuanya sendiri, kalau ambil apa-apa lupa taruh di tempatnya. Jadi ngambil buku, mau masuk kamar mandi sambil baca gitu, kadang-kadang ketinggalan di kamar mandi. Siapa ini? Coba dia keluar. Nah, akhirnya karena berkali-kali kalau tengkar hanya masalah itu, masalah siapa berubah, kapan berubah, saya membaca menemukan buku ini. Sebetulnya dari buku yang berjudul Rescuing Your Love Life. Ketika pasangan menuntut untuk berubah, kau harus berubah, perceraian mendekati Anda. Yang membuat orang bercerai karena salah satunya ya sih dia tidak berubah, dia tidak mau berubah. Kita tidak bisa mengubah pasangan hidup kita. Karena berubah itu mengancam rasa aman. Orang yang memang sudah sekali rinso tetap rinso, suruh pakai daya tidak mau. Perhatikan baik-baik, di gereja itu yang duduk di depan pojok pasti orang itu. Padahal kita tidak membuat nama atau angka di tempat duduk karena dia rasa nyaman. Sama dengan saudara, kalau kita pakai sanksi, sampai kiamat kita pakai sanksi. Yang membuat kita berubah adalah krisis. Krisis membuat kita mengevaluasi kembali pola pikir kita, kebiasaan kita. Kalau itu tidak mendatangkan manfaat, kita akan mengevaluasi. Contoh, kita sudah 7 turunan ini fanatik dengan rinso karena kita sudah percaya motonya mencuci sendiri. Pokoknya taruh aja, cuci sendiri. Walaupun dikasih, kita tidak mau. Kita tetap akan pakai ini, walaupun dikasih yang lain, merek yang lain, karena perubahan mengganggu rasa aman kita. Tapi bayangkan saudara baru mencuci, tiba-tiba tangannya gatal. Pas nonton televisi, ada iklan, busanya melimpah, tangan halus mulus. Daya. Kemudian saudara minta anak, tolong beli dong sabun itu yang katanya tangannya halus mulus, busanya melimpah. Saudara beli, kemudian benar, selesai nyuci, tangan halus mulus, busanya melimpah. Saudara bisa mengatakan, mulai besok di keluarga kita akan memakai daya. Mengapa dia berubah?
krisis. Krisis membuat kita berubah. Nah, siapa yang mengizinkan krisis terjadi? Dalam hidup ini, kita tidak bisa membuat krisis seperti apa yang kita mau. Artinya, Tuhanlah yang bisa mengubah kita. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan kita menghadapi krisis. Krisis itu menjadi turning point dalam hidup. Kita berubah pada waktu kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang sulit. Kita baru berubah. Saya berubah gaya hidup saya ketika udah mau mati karena divonis kanker. Kanker, Pak. Bukan radang mata, bukan sinusitis, kanker. Waktu saya mendengar kanker, pikiran saya mati. Ya kan? Kantongnya lagi keren juga. Akhirnya kita harus mengevaluasi semua. Nah, di dalam Alkitab ada cara-cara bagaimana Tuhan mengubah orang. Dan memang sebelum Tuhan memakai orang tertentu, Tuhan yang mengubah mereka. Jadi ada hukum yang mengatakan begini, jika aku berubah, pasanganku akan berubah. 1, 2, 3. Jika aku berubah, pasanganku akan berubah. Pernah lihat film Fireproof? Fireproof adalah contoh yang baik. Seorang suami petugas pemadam kebakaran yang ditinggal selingkuh istrinya. Dia minta nasihat ayah kandungnya memberitahu, lakukanlah kebaikan setiap hari selama 40 hari. Ini suami yang tidak pernah setrika, yang tidak pernah membersihkan tempat tidur, yang tidak pernah bikin teh, yang pernah masak, tiba-tiba dia melakukan kebaikan untuk istrinya. Istrinya yang sedang selingkuh tiba-tiba memutuskan untuk berhenti dan balik lagi kepada suaminya karena suaminya berubah duluan. Masih ingat Yakub dengan Esau? Yakub ketakutan mau pulang dan dia sudah atur ternaknya, dia pasang strategi, dia di belakang sendiri. Yang di depan itu orang-orang yang dianggap mati bisa menyelesaikan, karena Esau dengan rombongan bala tentaranya pikirnya mau membunuh dia, mau balas dendam kan. Tapi ketika Yakub ketemu dengan Tuhan sehingga kakinya pincang, dia berubah. Dia tidak menyadari bahwa kakaknya sudah berubah. Ketika ketemu dengan Esau memeluk Yakub dan mengampuni. Ketika Yakub berubah, Esau berubah. Secara rohani, ketika saya berubah, yang lain-lain ikut berubah. Mana lebih baik, menuntut suami untuk berubah atau kita dulu yang berubah? Yang benar. Mana lebih gampang mengubah orang lain atau mengubah diri sendiri? Mengubah diri sendiri kan kita punya 100% kontrol terhadap diri sendiri. Kita tidak punya kontrol terhadap orang lain. Kita bisa mengubah diri sendiri. Coba besok praktekkan. Sesuatu yang selama ini menjadi biang keladi persoalan, cekcok gara-gara sepele, berubahlah. Saya sudah belajar sekarang. Kalau pagi sikat gigi, saya harus membetulkan kembali tutupnya. Tutupnya saya tahu lagi karena istri saya bisa marah sekali nih, gara-gara tutup pasta gigi tidak ada di tempatnya. Ya kan? Ada yang punya masalah dengan itu? Ada. Bertobat. Bertobat itu akhirnya menanggalkan yang lama, memakai yang baru. Itu bertobat. Ya kan? Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita sudah mengalami bahwa selama ini yang kita pakai sudah tidak bekerja dengan baik. Jadi jangan berusaha mengubah pasangan saudara.